Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda? Alhamdulillah, saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, dan sukses selalu. Baik Yanda dan Bunda, kali ini saya akan menyapa panjenengan. Salam jumpa dengan Suratinisi Channel. Saya akan sharing tentang contoh RPPH PAUD Kurikulum Merdeka tahun 2023. Jadi di Kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini ada sedikit revisi, sedikit revisi. Salah satunya bagaimana kita akan menyusun atau merancang kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya langsung saja memberi contoh bagaimana menyusun RPPH. Baik, Yanda dan Bunda penasaran? Yuk ikuti terus. Baik Yanda dan Bunda, sebelum kita menyusun RPPH, kita mengenal dulu ya karakteristik capaian pembelajaran di PAUD. Capaian pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini menjabarkan capaian yang diharapkan tercapai pada akhir pembelajaran, yaitu pada akhir jenjang PAUD. CP bersifat tidak preskriptif atau tidak memberikan ketentuan baku yang mengikat dalam membatasi ragam laju dan kebutuhan anak dalam belajar berdasarkan usia. Unik dan tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya antara anak satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa CP di satuan PAUD berupaya untuk memperlancar transisi dari PAUD ke SD. Dalam pengertian lain, CP tersebut ditujukan untuk menyiapkan anak mencapai perkembangan holistik. Jadi menyeluruh ya, tidak aja kognitifnya saja, tapi afektifnya, psikomotornya, dan memiliki kesiapan bersekolah pada tingkat SD. Jadi seperti itu ya karakteristik dari CP di satuan PAUD. Nah, ini karakteristik dari CP pembelajaran yang ada pada kurikulum. 1. CP disusun per fase, bukan per tahun ya. Jadi kalau di TK itu kan fase pondasi, di kelas 1 SD dan 2 itu fase A. Tapi sebetulnya SD kelas 1, 2 itu masih masuk fase pondasi. Makanya ada kegiatan transisi PAUD dan SD. Jadi di SD kelas 1 kegiatannya juga masih kegiatan bermain dan belajar. Makanya ketika kita mau mendaftarkan anak kita ke SD, sudah tidak lagi diperbolehkan memakai seleksi dengan tes talistung. Artinya apa? Capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir layanan PAUD atau yang disebut fase pondasi dan bukan capaian berdasarkan rentang usia. Kemudian yang nomor 2, rumusan CP ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi pada akhir fase pondasi. Anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar, yaitu SD. Ketiga, elemen capaian tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain dan belajar yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran PAUD. Pendidik dan orang tua menjadi fasilitator, menjadi mentor, menjadi mitra anak. Pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi karakter anak yang unik dan beragam, baik memiliki potensi, kelebihan, kekurangan dari masing-masing anak kita. Dengan merancang lingkungan belajar secara cermat
dan memberi scaffolding atau peranca atau dukungan belajar secara terstruktur. Jadi ini ya karakteristik dari CP, pembelajaran yang ada di kurikulum. Baik Yanda dan Bunda, capaian pembelajaran menggambarkan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada akar layanan PAUD. Artinya apa? Ketiga elemen capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka dapat dicapai oleh peserta didik pada akhir periode PAUD. Jadi setelah kelompok B, yaitu usia 5-6 tahun sebelum memasuki SD. Dengan demikian, satuan pendidikan dan guru memiliki keleluasaan dalam mengembangkan pembelajaran, mulai dari anak pertama kali masuk di PAUD hingga akhir layanan PAUD. Yanda dan Bunda, setelah konten saya ini, insya Allah konten berikutnya saya akan membantu panjenengan membuat TP dan indikatornya, sehingga ketika kita mau membuat RPP itu akan lebih mudah. Nanti ya next time setelah konten ini. Selanjutnya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemarin di tahun 2021-2022 PAUD ketika akan menyusun atau merancang kegiatan pembelajaran nggak usah pakai ATP. ATP itu untuk dasmen gitu ya. Tetapi ternyata di tahun 2023 untuk memudahkan kita sebetulnya ATP itu ketika kita merancang kegiatan pembelajaran sebaiknya diharapkan kita menggunakan alur tujuan pembelajaran. Nah, CP diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran atau CP tadi diterjemahkan menjadi TP yang bersifat operasional dan konkret. Jadi bisa diukur. Perumusan TP meliputi kompetensi dan lingkup materi. Jadi kompetensi apa yang akan kita ukur, kompetensi apa yang kita harapkan dari kegiatan yang kita lakukan bersama anak. Lalu lingkup materinya yang bagaimana. Nah, tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Prinsip penyusunan ATP adalah esensial, berkesinambungan, kontekstual, dan sederhana. Pada satuan PAUD, esensi ATP adalah pengorganisasian TP berdasarkan laju perkembangan anak yang dikembangkan oleh satuan PAUD agar dapat mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, satuan PAUD dapat memilih untuk menyusun alur tersebut atau tidak. Kalau misalnya teman-teman belum siap, tidak pakai alur tujuan pembelajaran, jadi dari TP langsung dibuat kegiatan pembelajaran, silakan. Tapi saya harapkan panjenengan sudah memulai atau belajar menggunakan ATP. Karena ketika kita sudah terbiasa menggunakan ATP atau alur tujuan pembelajaran, itu ketika merancang kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Nah, alurnya bagaimana? Pertama, kita harus memahami CP. CP itu kan ada narasinya ya. Kita harus pahami. Setelah kita elemen itu kita jadikan sub elemen atau kita breakdown, itu kan ada beberapa poin ya. Kita pahami masing-masing dari sub elemen ini maksudnya apa gitu. Lalu kita rumuskan menjadi TP. Nah, kalau sudah kita jadikan TP, lalu kita susun alur tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya TP-nya terlalu luas, kita bisa jadikan menjadi IKTP. Lalu baru kita rancang pembelajarannya, jadi tersusunnya lebih rapi. Baik Yanda dan Bunda, saya beri contoh seperti ini ya. Saya mengambil contoh CP dari nilai agama budi pekerti.
Narasinya kan seperti ini ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini jadi satu ya, satu kesatuan. Ini namanya elemen. Nah, ketika kita breakdown menjadi sub-elemen, ini ternyata ada 4 loh maksudnya. Makanya saya beri tanda atau saya beri warna hitam, hijau, ungu, dan biru. Di hitam kita fokuskan ke anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Subelemen kedua, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Jadi ini lebih ke hubungan sesama manusia, teman dengan teman, teman dengan anak dengan guru, anak dan orang tua, dan seperti itu. Kemudian anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup berarti di sini ada tanaman, ada binatang, ya toh, dan lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya mengambil yang poin subelemen keempat, yaitu saya bawa ke tujuan pembelajaran ya, nanti akan saya buat KTP. Nah, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa membuat TP dengan redaksi seperti ini. 1. Menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Manusia dengan tanaman, manusia dengan hewan, hewan dengan tanaman. Itu kan sesama makhluk hidup ya. Kemudian menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan alam berarti semua yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu benda mati atau benda hidup. Kemudian menyadari akibat dari perilakunya sendiri atau orang lain, sehingga anak dapat menilai perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan dalam rangka memelihara alam, lingkungan fisik dan sosial. Kemudian menunjukkan perilaku peduli terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar dan bertanggung jawab merawat lingkungannya. Jadi ini ya TP-nya ya. Nanti yang akan saya pakai untuk contoh RPPH yaitu menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Yana dan Bunda, sebelum kita menyusun RPPH, sekarang saya mau memberi tips atau kiat bagaimana menyusun pembelajaran bagi guru yang menggunakan CP nilai agama dan budi pekerti. Misalnya di tempat saya itu kan kalau hari Jumat itu khusus di aktualisasi budaya positif itu Jumat ibadah. Jadi di situ kita fokuskan untuk keagamaan. Yang Islam kita ajak sholat berjamaah, kita ajak hafalan-hafalan. Yang Kristen masuk ke kelas agama Kristen. Jadi di hari Jumat memang kita buat sebagai Jumat ibadah. Jadi RPPH saya ya tentang nilai agama dan budi pekerti. Nah, di sini kiatnya 1, mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan anak. 2, menetapkan TP berdasarkan esensi CP atau elemen capaian pembelajaran. Jika diperlukan, guru dapat menurunkan tujuan pembelajaran ke dalam tujuan kegiatan.
Jadi kalau panjenengan masih merasa bahwa TP yang akan panjenengan bawa ke RPPH itu masih luas, bisa dipersempit menjadi tujuan kegiatan. Jika diperlukan, guru dapat mengulang TP atau TK pada hari berikutnya maupun pada topik yang berbeda. Jadi misalnya TP yang akan kita nilai atau kita evaluasi kompetensinya anak itu belum terrealisasi ya, karena belum mencapai standar harapan kita, boleh diulang besoknya atau mungkin Jumatnya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian merancang kegiatan dengan berbagai variasi penggunaan metode dan media agar anak selalu menemukan kesenangan dalam bermain dan belajar. Terus yang nomor 5, melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Yang nomor 6, melakukan refleksi dengan bermacam cara, misalnya tanya jawab, terus mengajak anak berekspresi melalui gambar cerita, dan cara yang lain yang dikuasai oleh guru maksudnya di sini. Langsung Yanda dan Bunda, kita akan menyusun RPPH. Sebelum kita menyusun RPPH, jangan lupa identitas ya ditulis. Tapi di sini saya harapkan panjenengan sudah hafal betul identitas, jadi nggak saya tulis. Saya hanya menulis topiknya saja, biar nanti ada kesinambungannya, yaitu topiknya hewan kesayanganku. Dalam hal ini adalah kucing. Nah, TP tadi sudah saya sebutkan ya, saya mau menunjukkan sikap menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan dan menunjukkan rasa ingin tahu melalui eksplorasi benda sekitar. Benda di sekitar berarti tadi ya, lingkungan yang ada di sekitar anak. Nah, ini saya ini masih merasa terlalu luas ini. Mau saya sempitkan biar saya mudah memberikan evaluasi atau assessment. Maka saya memunculkan TK atau tujuan kegiatan. Tapi ini sifatnya opsional ya. Boleh dicantumkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi TP tetap dituliskan. Kalau saya sih sebetulnya TP sudah cukup. Tapi kalau panjenengan saya kasih opsi ya. Misalnya ini kita ngukurnya terlalu luas Bun. Menunjukkan sikap menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan itu luas. Makhluk hidup itu kan macam-macam kan, seperti itu. Kita sempitkan di sini, anak mengetahui tata cara merawat hewan peliharaannya. Terus anak dapat bereksplorasi dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar anak. Langkah-langkah kegiatannya yaitu kegiatan pembukaan, inti dan penutup, kemudian asesmen. Jadi komponen RPPH, komponen modul ajar itu yang penting dan tidak boleh ditinggalkan itu yaitu TP, langkah kegiatan dan asesmen sebetulnya isinya. Lainnya itu untuk memperjelas. Jadi seperti itu ya. Jadi langkah kegiatannya di kegiatan pembukaan, rutinitas pembukaan ini tentunya disesuaikan dengan SOP masing-masing ya, tidak sama ya sekolah saya dengan panjenengan. Misalnya berbaris, ikrar, salam, berdoa, mengecek kehadiran. Kalau di kami ya, sekolah kami SOP-nya seperti itu. Lalu diskusi dengan anak tentang hewan peliharaan, dalam hal ini kucing. Kemudian mendiskusikan aturan atau kesepakatan kelas. Jangan lupa kita kegiatan pembelajarannya berbasis buku cerita. Jadi kalau panjenengan tidak punya buku cerita yang temanya tentang kucing, ya gambar kucing lah. Atau kucing sesungguhnya, anak-anak pasti suka. Jadi kita harus dapat mengaitkan materi dengan kegiatan, karena anak sudah paham, oh iki lo kucing, kan seperti itu. Nah, kalau tadi kegiatan pembukaan, sekarang kegiatan intinya yaitu menyiapkan makanan hewan peliharaan kucing. Kan tadi merawat hewan peliharaan. Lalu membuat kandang hewan peliharaan. Membuat bentuk hewan menggunakan berbagai media, dalam hal ini yang ada di lingkungan sekitar sekolah ya. Kemudian membuat bentuk makanan hewan peliharaan dari berbagai media. Ini kegiatan intinya. Alat dan bahannya apa saja? Balok, Lego, sumpit,
stik es krim, batu-batuan, kancing, ranting, daun-daun, kardus, plastin, pledok, mangkok. Nah, ini masuk ke lospat ya. Lalu dapat juga ditambahkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Monggo ya, ini kan contoh ya. Lalu berbagai jenis makanan kucing, gambar berbagai jenis kucing, dan buku ensiklopedia tentang hewan peliharaan. Jadi ini alat dan bahannya, saya tuliskan semua yang saya pakai. Lalu kegiatan penutup tentunya ada refleksi, ada penguatan, ada diskusi, lalu SOP penutupannya apa, kan ada berdoa, salam dan pulang, seperti itu. Kemudian asesmennya, hal yang dapat dilakukan guru pada saat asesmen yaitu observasi sikap dan perilaku anak terkait sikap menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian saya dokumentasikan proses kegiatan bermain, belajar, dan hasil karya anak. Mencatat hasil pengamatan dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Tentunya kalau mencatat pengamatan saya pakai checklist ya. Kalau hasil karya saya pakai ya hasil karya. Terus melakukan analisis terhadap kemampuan yang muncul pada anak berdasarkan hasil pencatatan. Lalu memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan. Dari 4 itu tadi saya pakai apa? Checklist kah? Terus hasil karya kah? Foto berseri kah? Atau anekdot? Nah ini kita pilih ya. Kita pilih. Tapi yang jelas saya harus mengobservasi, kemudian saya dokumentasikan, lalu saya catat hasil pengamatan tersebut, kemudian saya analisis. Baik, lanjut ke CP jati diri. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, baik keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar dan halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Ini di CP jati diri ya. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Nanti kalau mau mencari sub elemennya berarti kita breakdown. Contoh RPPH-nya seperti tadi ya. Jangan lupa identitas. Saya langsung ke tujuan pembelajaran, yaitu saya pilih menjaga kebersihan diri, menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Yang menjaga kebersihan diri ini punyanya jati diri, yang menunjukkan rasa ingin tahu ini punyanya dasar literasi dan matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian di tujuan kegiatan, tadi saya sudah sampaikan ya, tidak wajib ada. Tapi kalau panjenengan di TP ini masih luas, jenengan tulis. Jadi ketika kita membuat RPP, itu ada TP-nya. Kalau panjenengan masih belum bisa menerjemahkan dalam kegiatan, jenengan buat TK-nya atau tujuan kegiatan ya. Nah, di sini saya terjemahkan, anak dapat mengenal cara menjaga kebersihan diri, sedangkan di menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Di sini saya terjemahkan, anak dapat mengeksplorasi karakteristik benda-benda yang ada di sekitar. Langkahnya apa? Yaitu kegiatan, yaitu kita tentukan ide kegiatan, yaitu memandikan boneka, mencuci baju, bermain peran dengan setting aktivitas makan dalam keluarga. Jadi ini ya. Tapi tentunya panjenengan sudah tahu ya langkah-langkah kegiatan itu tadi apa? Pembuka, inti, dan penutup. Di sini langsung saya tentukan saja ide kegiatannya. Panjenengan sudah saya anggap paham gitu. Kalau kita sudah tahu kegiatannya, berarti kita saatnya mempersiapkan alat dan bahan. Ada boneka, ember, sabun, sampo, sikat, pasta gigi, handuk, dan peralatan lain yang mungkin diperlukan anak. Karena tadi kan memandiin boneka ya. Kemudian beberapa baju anak, sikat pencuci baju, papan penggilas sabun,
Kalau perlu papan penggilas diadakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Sabun, ember berisi air, jemuran, dan bahan atau material lain yang sesuai kebutuhan anak. Kemudian setting ruang makan dengan peralatan yang ada dan dibutuhkan saat makan. Kalau di sekolah saya itu punya dapur ya, punya dapur, lalu ada meja, jadi kita setting meja makan gitu ya. Jadi kalaupun di Nyun Sewu ya, sekolah panjenengan tidak ada dapur tersendiri dan ruang makan, bisa di kelas di setting menjadi ruang makan seperti itu. Kalau memang sudah kita siapkan alat dan bahannya, sudah kita siapkan ide kegiatannya, baru kita lakukan kegiatan. Setelah itu jangan lupa assessment. Hal yang dapat dilakukan guru pada saat assessment yaitu tentunya selalu mengobservasi anak terkait dengan perilaku, menjaga kebersihan diri, dan mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Lalu didokumentasi proses kegiatan main tersebut, dan kalau ada hasil karyanya juga kita kumpulkan dan kita foto, lalu kita catat hasil pengamatan menggunakan anekdot. Baik ya dan Bunda, sekarang kita ke CP Dasar-Dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Ini subelemen kedua. Ketiga, anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika, kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Keempat, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Selanjutnya, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian anak dapat mengeksplorasi berbagai proses seni dan membuat seni ya di sini tentunya. Yanda dan Bunda Hebat mengembangkan kegiatan mingguan atau harian dapat dilakukan dengan melihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apabila dibutuhkan, guru dapat membuat tujuan kegiatan yang mengacu pada tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan, konteks kelas, dan usia perkembangan anak. Guru dapat mengembangkan kegiatan pada satu disiplin ilmu saja. Jadi ketika panjenengan membuat RPPH, maksudnya di sini ya, boleh hanya kita mengukur jati diri saja. Atau yang tadi saya sebutkan ya, kalau di hari Jumat di sekolah saya itu kan ada Jumat ibadah. Jadi saya hanya menggunakan nilai agama dan budi pekerti. Tapi bisa juga diintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Guru dapat mengembangkan rencana kegiatan dengan memanfaatkan sumber belajar nyata yang terdapat di sekitarnya. Jadi ini yang harus diperhatikan guru ketika mengembangkan rencana kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan memberi contoh RPPH. RPPH ya, ini untuk dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di sini kalau RPPH berarti dipakai 1 hari ya. Saya di sini nggak pakai TK, saya cuma TP ya. Tadi kan sudah saya kasih contoh. Ketika kita mau membuat TK, TP-nya juga harus dicantumkan. Kalau kita sudah pakai TP, nggak usah pakai TK juga nggak apa-apa gitu. Kalau kita sudah bisa menerjemahkan TP tersebut dalam kegiatan. Kalau panjenengan merasa masih luas, contohnya tadi ya, makhluk hidup itu kan masih luas, dipersempit di TK-nya yaitu hewan peliharaan kan seperti itu. Nah di sini tujuan pembelajaran yang saya pilih untuk dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni adalah anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Kemudian anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Langkah kegiatannya yaitu di sini topiknya itu batu. Jadi di ide bukunya cerita yaitu tentang batu.
Di ide kegiatan pembuka yaitu anak-anak saya bacakan buku bercerita yang berjudul Batu dan Bambu. Lalu kegiatan intinya yaitu membuat bentuk huruf BATU menggunakan benda-benda di sekitar atau lospat ya. Kemudian menulis bentuk huruf pada permukaan pasir mungkin ya, atau tanah dengan tepung juga boleh, silakan. Jadi ini kegiatan yang sudah saya rancang. Baik Yanda dan Bunda, tadi kegiatan pertama itu kan anak-anak membuat kata batu dengan menyusun dari lospat atau menulis batu dengan jari ya di atas pasir, di atas tepung atau di atas tanah, silakan. Dan di kegiatan kedua yaitu anak-anak saya kuatkan di matematika, yaitu mengelompokkan batu berdasarkan ukuran besar dan kecil atau mungkin berdasarkan berat. Apa itu yang batu apung itu loh, kan ringan ya, jadi batu biasa dengan batu apung, mana yang berat mana yang ringan. Kemudian mengelompokkan batu berdasarkan warna gelap dan terang, membuat bentuk dengan susunan batu. Jadi batu itu kalau disusun ada yang bisa membuat bentuk binatang atau membentuk orang dan sebagainya. Di kegiatan penutup berdiskusi tentang pengalaman bermain atau refleksi ya, makan bekal bersama, berdoa dan pulang. Bun, dimakan kok ditaruh di kegiatan penutup? Ya memang sebagian besar ada yang setelah kegiatan inti itu ada waktu jeda yang namanya istirahat, anak-anak makan dan minum lalu bermain sebentar, kemudian masuk lagi baru di kegiatan penutup. Tapi ada juga yang istirahatnya itu dimasukkan di kegiatan penutup, jadi tidak ada istirahat di sini, langsung gitu kegiatannya. Nah, apabila sudah selesai baru kita lakukan asesmen. Guru mengamati, mencatat dan menganalisis perilaku-perilaku anak yang teramati terkait pemahaman dan mengenali informasi serta kemampuan saat melakukan observasi, eksplorasi dan eksperimen. Guru kemudian mendokumentasikan hasil susunan karya anak pada kegiatan membentuk huruf. Itu tadi kan pakai hasil karya ya, ketika membentuk batu, kata batu huruf BATU itu tadi, atau menulis tadi. Kemudian saat mengelompokkan batu itu sudah kita foto dan menyusun batu menjadi bentuk ya, misalnya tadi anak-anak mungkin membentuk orang, membentuk batu disusun itu ya, atau membentuk binatang. Nah itu kita foto, kita dokumentasikan. Yanda dan Bunda, ini hampir selesai saya pembahasannya contoh FPPH, tapi saya akan menyinggung sedikit modul ajar ya. Teman-teman sering bingung loh, atau memang membingungkan diri. Bunda, sudah ada contoh RPPH-nya, RPPA-nya dong, kan gitu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa RPPH atau rencana pembelajaran di lingkup kelas ini ada dua, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenalkan RPP atau RPPH yang bersifat harian atau dalam bentuk modul ajar. Biasanya modul ajar itu dalam bentuk 1 minggu. Nah, tinggal panjenengan mau pakai yang mana gitu, mau membuat yang mana. Kalau mau membuat setiap hari berarti panjenengan membuat RPPH. Kalau mau membuat dalam 1 minggu berarti panjenengan membuat modul ajar. Nah, apabila panjenengan sudah menggunakan modul ajar, maka panjenengan tidak perlu lagi membuat RPPH karena komponen-komponen dalam modul ajar itu meliputi komponen-komponen dalam RPP. Ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada langkah kegiatan, ada media dan alat yang digunakan, ada assessment, itu semua ada ya. Tetapi di modul ajar ini lebih lengkap. Mungkin ada deskripsinya, mungkin ada apa itu namanya, ringkasan isi cerita dari buku cerita yang kita bawakan atau kita bacakan ke anak. Jadi seperti itu, ada kata-kata pemantik. Tapi apabila kita membuat modul ajar yang lebih disederhanakan, itu juga bisa. Kata pemantiknya nggak saya tulis, tapi kita laksanakan secara lesan. Jadi nanti hasil modul ajar kita lebih ringkas. Tapi
Tetap kita menggunakan kata pemantik tidak, tapi tidak semua kata pemantik yang kita ucapkan kita redaksikan. Itu khusus nanti kita pakai ketika kita sudah mengimplementasikan atau menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi lebih ringkas. Jadi seperti itu ya. Nah, saya ulangi, jadi kalau panjenengan sudah menggunakan modul ajar, panjenengan tidak perlu lagi membuat RPPH. Karena dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit kan 3 komponen tadi ya. Ada TP, ada strategi untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Apa itu? Yaitu langkah kegiatan, itu loh strateginya. Lalu ada materi, terus pendekatan yang dipakai apa, dan rencana asesmen. Jadi seperti itu. Paham Yanda dan Bunda? Oke, terima kasih. Baik Yana dan Bunda semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan janji saya setelah ini saya akan membantu panjenengan sharing. Saya akan sharing tentang bagaimana menerjemahkan CP ke TP di kurikulum terbaru ya. Di tahun 2023 kan tadi saya sebutkan ada revisi ya. Kemudian bagaimana kita bisa mencari indikator dari TP tersebut, sehingga nanti ketika kita menyusun kegiatan pembelajarannya itu lebih mudah. Jadi dari elemen kita ke sub elemennya, baru kita buat TP-nya. Saya janji akan membantu atau sharing ke panjenengan kali ini untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Berarti dari KB sampai kelompok B. Jadi dari kelompok bermain sampai kelompok B. Itu insya Allah akan saya sharingkan di konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dari saya untuk panjenengan semua. Jangan lupa kalau ini bermanfaat di-share, like dan komen apa yang akan menjadi request panjenengan. Insya Allah saya akan bantu untuk sharing, berbagi. Dan apabila panjenengan membutuhkan konten-konten pendek saya, yaitu yang sifatnya ringkas, misalnya kemarin saya sudah posting kalau mau membuat KUSP di tahun 2023-2024 ada pilihan loh topik semester 1, topik semester 2, monggo ke TikTok saya Nining Seratiningsih. Kita belajar bersama untuk pendidikan anak usia dini. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.